Jadi tugas pokok hati manusia, kalbu manusia, itu pertama ilmu, ya, mengetahui sesuatu, wal hikmatu, bertindak sesuai dengan pengetahuan, itu namanya hikmah, wal ma'rifatu, dan mengetahui sumber segala hal ini, ya, sangkan paraning dumadi. Setelah kalau kita sudah sampai itu semua, kita sudah punya ilmu, hikmah, ma'rifah, maka ujung akhirnya ya, apa itu penyakit hati? Kalau penyakit tangan, kaki, atau mata itu kan bisa dilihat karena itu semua anggota badan yang di luar. Nah sekarang kalau hati kan nggak kelihatan. Apa penyakitnya? Wa kadzalika, begitu juga, ya, maradul qalbi, penyakit hati adalah an yata'adzara, khabarnya maradul qalbi, an yata'adzara, menjadi sulit, alaihi, bagi qalbu tadi itu, fi'luhu, pekerjaannya qalbu, al khasu, yang spesifik, bi, pada qalbu. Ya, hati itu kena penyakitan kalau dia susah mengerjakan sesuatu yang itu ditugaskan dia untuk melakukannya. Kalau dia tidak bisa melakukan fungsinya, itu kira-kira gitu. Alladzi khuliqa, yang diciptakan qalbu tadi itu, li azli, untuk pekerjaan tadi itu, untuk fi'lu tadi itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu tugas pokok hati manusia? Qalbu manusia itu tupoksinya apa? Ya, tugas pokoknya apa? Wahwa, dan fi'luhu tadi itu, pekerjaannya qalbu adalah, tugas qalbu manusia ini menarik sekali, ya. Pertama, al ilmu, dia mengetahui, ya. To know, mengetahui. Wal hikmatu, dan hikmah, ya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu artinya kita bertindak sesuai dengan pengetahuan kita, itu namanya hikmah, ya. Jadi ilmu itu pengetahuan, hikmah kita bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Karena ada orang yang punya pengetahuan A tapi tindakannya B, itu bukan hikmah, ya. Hikmah artinya adalah orang bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Wal ma'rifatu, dan ma'rifah, pengetahuan, ya, understanding, ya. Pengetahuan itu tugas kalbu manusia. Wa hubbullahi, dan puncaknya, ya, pengetahuan, hikmah, ma'rifah, puncaknya tugas kalbu manusia adalah wa hubbullahi ta'ala, dan mencintai Allah ta'ala, wa ibadatuhu, dan beribadah, tunduk kepada Allah ta'ala. Itulah tugas hati manusia. Wa taladzzuzu, dan merasa nikmat, bidzikri, dengan mengingat Allah. Jadi itu tugas salah satu tugas kalbu manusia. Kita merasa taladzuz, ya, joyful, kita merasa nikmat dengan selalu mengingat kepada Allah itu. Wa itharuhu, dan memenangkannya kalbu manusia tadi, zalika, terhadap zikru, ingat kepada Allah, ala kulli syahwatin, terhadap segala kesenangan, siwahu, selain zalik atau selain zikru. Wal isti'anatu, dan meminta tolong, ya, meminta dan mendayagunakan, itu maksudnya isti'anah, bijami syahwati, terhadap semua kesenangan-kesenangan kita, wal a'dha'i, dan anggota-anggota tubuh kita, dimobilisasi, didayagunakan, alaihi, terhadap zikru, atau terhadap ingat kepada Allah, itulah. Jadi tugas pokok hati manusia, kalbu manusia, itu pertama ilmu, ya, mengetahui sesuatu, wal hikmatu, bertindak sesuai dengan pengetahuan, itu namanya hikmah, wal ma'rifatu, dan mengetahui sumber segala hal ini, ya, sangkan paraning dumadi. Setelah kalau kita sudah sampai itu semua, kita sudah punya ilmu, hikmah, ma'rifah, maka ujung akhirnya tidak bisa tidak kita kecuali cinta kepada sumber semua hal ini. Nggak bisa tidak. Kalau orang sudah punya ilmu, punya hikmah, punya ma'rifah, itu ujung akhirnya, konsekuensi logisnya, dia akan hubbullah, dia akan mencintai sumber segala hal ini. Karena ujung dari pengetahuan itu cinta.
ujung dari kebodohan itu adalah kebencian. Ya. Jadi ujung dari pengetahuan adalah cinta, ujung dari kebodohan adalah kebencian. Orang kalau mengetahui sesuatu, maka ujungnya adalah dia mencintai sesuatu yang menjadi pengetahuan dia itu. Nah, pengetahuan, ilmu yang paling tinggi adalah, ya, puncak dari segala pengetahuan adalah, ya saudara-saudara, adalah kita mengetahui bahwa semua hal ini, manusia, bumi, planet, tumbuh-tumbuhan, binatang, galaksi dan seterusnya, itu adalah manifestasi atau refleksi wujud. Semua ini sumbernya adalah satu, yaitu Tuhan. Nah, kalau kita sampai kepada pengetahuan itu, maka tidak ada lain kecuali kita hubbullah, kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan mencintai ciptaan Allah itu. Makanya saya katakan ujung dari pengetahuan adalah cinta. Cinta kepada pencipta pengetahuan dan cinta kepada orang-orang atau objek-objek yang diciptakan oleh pencipta pengetahuan itu. Kalau suatu ilmu tidak berujung kepada cinta, ya, hub, ya, tapi ilmu itu berujung kepada justru membuat kita sombong, merasa kita hebat, merasa kita paling unggul, paling superior, kita paling tahu semuanya gitu. Kalau ilmu ujungnya seperti itu masih ilmu yang cetek itu, yang cetek ya, Pak, yang ilmu yang ya masih dangkal lah ya. Ya biasalah, orang kalau punya pengetahuan pada tingkat-tingkat awal itu pasti begitu. Orang kalau baru punya pengetahuan tingkat S1 itu pasti merasa mentengkelek atau gembelengan, seolah-olah dia mengetahui segala-galanya. Tapi nanti naik ke S2 mulai berkurang itu gembelengannya itu. Sampai S3 udah hilang itu, karena kalau sudah sampai di situ ya ternyata yang kita ketahui cuma sedikit sekali gitu kan. Jadi makin tinggi pengetahuan itu makin menghilangkan ego. Nah, ujungnya nanti cinta. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada orang sombong karena ilmunya, nggak apa-apa, itu biarkan saja, karena itu bagian dari proses ya. Kita nggak boleh juga menghakimi orang yang sedang berproses ya. Tapi ujung dari pengetahuan itu ujungnya adalah hub. Sudah pasti itu ya. Makanya orang yang punya pengetahuan yang mendalam itu biasanya ciri-cirinya adalah apa? Rendah hati, humble, humility. Kenapa? Karena cinta. Kalau cinta itu humble, orang kalau cinta itu rendah hati. Orang yang sombong itu berarti ilmunya belum sampai ke puncak. Tapi kalau sudah sampai ke puncak, dia akan humble, dia akan rendah hati, akan tawadhu. Dan kenapa tawadhu? Karena dia cinta. Ya. Jadi ujung ini menarik sekali ya. Jadi ini hierarki dari Al-Ghazali ini penting sekali. Jadi tugas hati manusia pertama adalah al-ilmu, mengetahui, al-hikmatu, apa itu hikmah? Bertindak sesuai dengan pengetahuan kita. Ketiga, ma'rifah, kita mengetahui inti segala sesuatu ini. Apa sih sumber segalanya ini? Tuhan. Kalau kita sudah sampai kepada ma'rifah ini, nanti ujungnya adalah hubbullah. Kita akan mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, kita akan beribadah kepada Allah secara sukarela, tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ilmu itu ujungnya adalah hubbullah dan ibadah. Tapi kalau ada ilmu kok ujungnya adalah membangkang kepada Tuhan, ya itu berarti belum selesai itu prosesnya ya. Jalannya belum sampai ke ujung. Ini menarik ya, jadi Al-Ghazali itu menerangkan tentang jalan-jalan atau proses menuju kepada hubbullah itu dari ilmu, hikmah, ma'rifah, hubbullah. Nah, kemudian kalau kita sudah mencintai Allah, kita pada ujungnya adalah at-talazzuz bidzikr. Kita merasa nikmat mengingat selalu kepada Allah itu, mengingat sumber dari segala sumber. Itu jadi menyadari bahwa kita ini adalah bersumber dari
sumber segala sumber itu Tuhan itu, bahwa kita datang dari Tuhan dan kita ingat Tuhan, itu menimbulkan suasana riang gembira, suasana nikmat, ya, joy, ya, menikmat, suasana nikmat, ya, yang di dalam kitab Ihya disebut dengan taladzuz atau ladzah, ya, ladzah itu.